Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhda Solihatin Alfaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek DAI 4 saya. Saya akan menjelaskan mengenai konsep desain, tetapi sebelumnya saya akan sedikit mereview mengenai beberapa analisis. Untuk pertama, yaitu tagline. Di sini tagline-nya Merifosa, yaitu gabungan dari kata meristem dan juga metamorfosa, di mana di sini diharapkan anak-anak muda itu dapat melakukan perkembangan dalam menjaga lingkungan yang baik dan juga dapat melakukan pembaharuan dalam proses belajar, yaitu dapat menyatu dengan alam. Di sini merupakan karakteristik tapak di mana suhu paling rendah 20 derajat Celcius dan suhu paling tinggi 36 derajat Celcius. Di sini tapak mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Ini merupakan penempatan zona berdasarkan analisis. Kemudian respon terhadap lingkungan. Di sini yang direspon itu matahari, bayangan, angin, dan juga kemiringan. Di mana bentuk geometris pada desain ini digunakan, yaitu persegi panjang. Kemudian pembagian massa menjadi dua untuk menyalurkan angin, dan pembagian tiap lantainya itu dapat mensirkulasikan udara dengan merata. Kemudian ini merupakan respon terhadap lingkungan dari massa B. Di sini massa pada sisi barat ditinggikan untuk mengurangi kebisingan pada area massa. Kemudian perbedaan volume bangunan agar pembagian angin itu terbagi antara bangunan barat dan timur. Kemudian untuk massa C, massa menghadap ke arah timur berdasarkan fungsi dan orientasi angin. Penambahan massa pada sisi kanan dan kiri sebagai perbedaan fungsi ruang, dan pengurangan pada bagian depan karena bertujuan untuk mengoptimalkan angin untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian terdapat pengurangan pada bentuk seperti lubang-lubang dinding untuk memasukkan udara alami ke ruangan. Jadi lebih memanfaatkan potensi alam. Kemudian ini merupakan selubung dari bangunan, di mana bangunan menggunakan kisi-kisi kayu sebagai pelindung dari sinar matahari. Penggunaan atap ijuk. Masuk ke konsep, ini merupakan definisi dari konsep desain saya, di mana sekolah alam yang diharapkan dapat melestarikan lingkungan dengan tetap menjaga alam dan dapat melakukan proses belajar menyatu dengan alam. Di sini desain yang muncul berdasarkan tujuan dan faktor-faktor alam seperti angin, matahari, hujan, dan juga view. Pemberian fasilitas untuk belajar tidak hanya dalam ruang kelas, tetapi dapat belajar outdoor dengan lebih banyak belajar dengan alam, seperti penyediaan area-area belajar pada taman dan penyediaan kebun sebagai media pembelajaran dan penelitian siswa. Prinsip dari desain ini adalah tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar, penggunaan material alami seperti batu bata pada dinding, ijuk sebagai material atap, kayu yang berfungsi sebagai dinding dengan cara memberikan jarak agar angin itu dapat dan cahaya dapat memasuki ruangan dengan optimal. Ini merupakan zoning dari konsep tapak. Di sini konsep tapak lebih menggunakan teknik cut and fill, yaitu mengikuti agar bangunan itu mengikuti bentuk dan sirkulasi pada tapaknya. Kemudian site itu lebih sejajar. Kemudian untuk konsep bentuk, di sini bentukan massa yang terpengaruhi oleh orientasi matahari, angin, kebisingan, dan view alami. Jadi menghasilkan bentukan geometris seperti ini. Bentuk dasar geometri pada bangunan itu juga menggunakan material-material alam seperti massa bangunan itu menggunakan dinding batu bata, kisi kayu, dan juga atap ijuk. Terus penggunaan kisi kayu pada fasad bangunan yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari pagi agar cahaya tidak langsung masuk ke dalam ruangan, karena pada masa bangunannya ini menghadap ke arah timur, jadi diharapkan cahaya matahari pagi itu tidak langsung masuk ke dalam ruangan karena itu akan sedikit lebih silau dan panas. Kemudian untuk
di sisi barat itu bentukannya itu lebih menutup yang difungsikan sebagai pelindung dari sinar matahari sore. Terus penggunaan kisi-kisi kayu pada setiap ruangan itu bertujuan untuk menghalang sinar matahari langsung masuk ke dalam ruangan. Terus ini pada masa B, penggunaan material alam pada selubung bangunan, kisi-kisi kayu sebagai dinding yang dapat memasukkan angin ke dalam ruangan. Pada bangunan masa B ini menggunakan sistem panggung, dikarenakan ruang yang membutuhkan tingkat ketenangan yang tinggi dengan sistem panggung, kebisingan akan sedikit masuk ke dalam ruangan. Penggunaan paving dan rumput itu agar hujan dapat meresap air dengan cepat. Terus pada bagian bawah itu dapat difungsikan sebagai area bersantai dan istirahat siswa maupun pengajar dengan memberikan tempat duduk untuk sekedar istirahat maupun belajar bersama antara guru dan siswa. Kemudian ini untuk masa C, di mana masih menggunakan bentuk yang geometris dan penggunaan material alam pada dinding yang menggunakan kayu dan atap yang menggunakan ijuk. Untuk struktur pondasi yang mengikuti bentuk kontur dengan penggunaan retaining wall untuk menahan gerak tanah agar tidak longsor. Dinding-dinding yang menggunakan kisi-kisi kayu yang dapat memasukkan cahaya dan angin alami ke dalam ruangan sehingga ruangan tampak sejuk dan terang. Selanjutnya, konsep ruangan untuk antar ruang sekolah itu dihubungkan oleh teras dan balkon. Kemudian untuk lantai 1, 2, dan 3 itu dihubungkan dengan tangga. Untuk bangunan perpustakaan itu diberikan ruang kosong pada bagian bawah yang dapat difungsikan sebagai tempat santai dan belajar antara siswa dan guru. Kemudian bagian dalamnya itu memperoleh cahaya dan udara alami dari kisi-kisi kayu dan skylight. Jadi di sini permainan cahaya itu lebih dimainkan pada ruang perpustakaan. Kemudian untuk bangunan masjid itu menggunakan kisi kayu sebagai dinding yang dapat memasukkan cahaya dan udara alami pada ruangan. Jadi di sini tuh tidak memakai pintu untuk memberikan kesan ruang tanpa pembatas dan lebih menyatu dengan alam. Selanjutnya konsep utilitas. Di sini penempatan ruang elektrikal, genset, fire protection berada pada sisi selatan bangunan karena pada sisi selatan itu jauh dari ruangan-ruangan yang membutuhkan sirkulasi yang tinggi, jadi diletakkan pada sisi selatan dari bangunan sekolah. Kemudian air hujan itu disalurkan dari tampungan dan ditampung di sumur resapan sebagai salah satu penyimpanan air. Untuk ruang plumbing itu diletakkan di sisi utara masjid, di mana air yang berasal dari sumur bor itu disimpan di tandon kemudian disalurkan ke ruangan. Ini merupakan sirkulasi dari air kotor dan air bersih, di mana peletakan septic tank itu diletakkan jauh 20 meter dari sumur. Kemudian untuk air bersihnya itu berasal dari sumur bor dan disimpan di tandon, kemudian disalurkan ke ruangan-ruangan yang sekiranya itu membutuhkan air seperti kamar mandi. Terus di sini septic tank itu diletakkan pada 2 titik, yaitu pada sisi utara dan sisi barat karena berdasarkan pembagian ruangnya. Ini merupakan sedikit penjelasan dari saya mengenai konsep. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.